Ibu bapak pasti sudah tidak asing kan dengan cuplikan berita tersebut. Melihat masih banyaknya siswa sekolah menengah yang belum memiliki keterampilan membaca ini menjadi bahan refleksi bagi saya. Di manakah sebenarnya mata rantai yang terputus itu? Jawabannya mungkin bermula dari cara kita memperkenalkan literasi. Seringkali anak-anak justru didrill dan dipaksa untuk bisa mengeja. Padahal fondasi yang paling utama adalah membangun rasa cinta terhadap buku, bukan sekedar mengeja. Halo, perkenalkan saya Esti Indra Imanistiti, Kepala TK Negeri Semper, inisiator transformasi pendidikan dalam bidang literasi anak usia dini. Menyadari kondisi ini, saya sebagai Kepala TK Negeri Semper tergerak untuk melakukan evaluasi mendalam. Hasilnya, perlu adanya sebuah program khusus untuk mengembangkan keterampilan literasi yang selaras dengan tahap perkembangan anak. Goh dan Tanmer dalam penelitiannya menyatakan bahwa langkah paling fundamental untuk menjadi pembaca adalah pengembangan kesadaran fonemik dan pemahaman fonik. Berlandaskan hasil penelitian inilah, saya merancang dan menerapkan program membaca nyaring sebagai salah satu pilar utama di TK Negeri Semper. Minimnya buku anak yang tersedia di sekolah saat itu tidak menghalangi saya untuk membangun program ini. Dengan memanfaatkan proyektor, laptop, dan buku digital yang dapat diakses secara gratis seperti Let's Read, Literasi Cloud, dan CB, guru dapat membaca nyaring menggunakan buku pada layar besar yang dapat terlihat jelas oleh anak-anak. Maka program ini diberi tajuk Bioskop Baca. Dalam bioskop baca, guru menjadi pemutar film yang membacakan cerita dengan teknik membaca dialogis dan think aloud, sehingga tercipta interaksi antara guru dan murid. Di sini membaca bukan sekedar aktivitas, tapi sebuah petualangan imajinasi yang menyenangkan. Layaknya menonton film, anak-anak diajak menyelami setiap alur cerita. Perjalanan bioskop baca selama 1 tahun ini tentu memiliki tantangan, seperti keterampilan guru yang masih perlu ditingkatkan dan kebiasaan menyimak anak yang perlu dibangun. Saya mengambil langkah strategis untuk membantu guru-guru dalam meningkatkan kompetensinya dengan mengajak guru untuk mengikuti beragam workshop atau pelatihan mengenai kegiatan pra-membaca dan mendongeng. Sebagai inisiatif, saya mengikuti TOT Read Aloud sehingga saya mendapatkan sertifikat Read Aloud Trainer. Berbekal keterampilan tersebut, saya menyelenggarakan pelatihan internal selama 3 hari bagi seluruh guru di sekolah mengenai teknik membaca nyaring. Rangkaian pelatihan ini diakhiri dengan kompetisi Gumaring, guru membaca nyaring. Melalui kompetisi ini, saya berupaya memotivasi para guru untuk menunjukkan dan mengasah keterampilan mereka dalam mempraktikkan teknik membaca nyaring secara langsung. Bioskop baca menjadi alat yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan, termasuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pendidikan anti korupsi, serta menjadi media yang menarik untuk menerapkan deep learning. Komitmen untuk mengembangkan program bioskop baca mendapat dukungan dari BPSDM DKI Jakarta yang melihat kontribusi strategis dalam membangun fondasi SDM yang berkualitas sejak pendidikan anak usia dini menuju Jakarta Top 20 Global City. Selain itu, melalui program ini, TK Negeri Semper terpilih untuk menjadi sekolah implementasi pendidikan anti korupsi tahun 2025 Perisai Sekolah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mengembangkan program ini, saya memberikan materi membaca nyaring dalam kegiatan parenting dan mengajak orang tua untuk mengikuti tantangan membaca 14 hari bersama anak yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Saya juga berbagi ilmu dengan rekan sejawat dari sekolah lain dengan menjadi pemateri dalam workshop membaca nyaring. Senang rasanya dapat berkontribusi dan menyaksikan semakin banyak guru dan orang tua yang aktif membacakan buku untuk anak-anaknya.
Perjalanan panjang membangun program ini telah memberikan sebuah pemahaman mendalam bagi saya. Membaca adalah proses kompleks bagi anak. Membaca bukanlah tentang menguasai huruf dan kata, tetapi tentang merangkai makna dan imajinasi. Disinilah peran krusial kita sebagai orang dewasa, yaitu memberikan stimulasi yang tepat untuk memperkuat fondasi anak-anak. Pada hakikatnya, setiap anak adalah pecinta buku sejati. Tugas kita bukanlah memaksa, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan hati mereka dengan keajaiban dunia buku.